Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita akan langsung menyelami lebih dalam sumber Anda dari bab 7 buku Digital versus Human. Pertanyaan utamanya ini cukup provokatif ya. Apa dampaknya pada proses belajar kita saat guru kita itu ya hadir dalam bentuk aplikasi? Informasi kan sekarang rasanya melimpah ruah ya, gampang banget diakses. Tapi apakah kemudahan akses ini otomatis berarti pengetahuan? Ada fenomena menarik nih yang disebut sumber Anda sebagai ilusi kecerdasan. Jadi kita gampang sekali gitu kedengaran pintar hanya dengan ngulang ringkasan atau info sekilas. Ambil contoh Bitcoin deh, banyak yang tahu namanya tapi ya sedikit banget yang benar-benar paham cara kerjanya gimana. Anda mungkin pernah merasakannya sendiri kan? Habis baca rangkuman, rasanya wow udah ngerti banget. Padahal Iya, betul sekali. Dan ini yang bisa mengarah pada apa yang disebut keruntuhan konteks. Esensinya, pengetahuan yang mendalam itu jadi tergantikan oleh kesadaran sesaat aja tentang apa yang lagi viral atau jadi tren. Kita jadi tahu apa sih yang lagi ramai dibicarakan, tapi seringkali yaitu kehilangan pemahaman mengapa hal itu penting atau bagaimana kaitannya dengan gambaran yang lebih besar gitu. Opini pun jadi ya rentan terbentuk dari serpihan-serpihan informasi tanpa konteks penuh. nah, itu dia. Yang menarik nih, di tengah fenomena serba ringkas ini, kok ada dorongan kuat banget ya buat terus nambah teknologi di ruang kelas. Tapi sumber Anda ini menyajikan data yang, kayaknya mempertanyakan efektivitasnya deh. Ada temuan dari studi OECD tahun 2015 di 70 negara itu kan hasilnya cukup menohok ya. Betul, temuan itu mungkin agak mengejutkan Anda ya. Jadi sistem sekolah dengan prestasi akademik yang paling tinggi justru cenderung menggunakan komputer lebih sedikit dalam proses belajar mengajar sehari-hari. Bahkan siswa yang dilaporkan sangat sering pakai komputer di sekolah itu cenderung punya hasil belajar yang ya lebih rendah secara keseluruhan. Ini tentu memicu pertanyaan serius ya soal asumsi kita bahwa lebih banyak teknologi itu otomatis berarti pendidikan yang lebih baik, terutama mungkin di tingkat dasar dan menengah. Jadi data OSJD ini kayak semacam peringatan gitu ya, bahwa solusi teknologi di kelas itu nggak otomatis bawa perbaikan, malah bisa jadi ada kaitan sama hasil yang kurang optimal. Oke, itu kan soal akademis. Terus gimana dengan dampaknya di luar nilai? Sumber Anda kan juga nyinggung soal keterampilan sosial. Tepat sekali. Sumber Anda mengutip sebuah studi dari UCLA yang menemukan korelasi antara tingginya waktu menatap layar pada anak pra-remaja dengan menurunnya kemampuan mereka membaca isyarat nonverbal. Jadi hal-hal kayak ekspresi wajah, kontak mata, nada suara gitu ya. Kemampuan memahami emosi orang lain juga menurun. Jadi interaksi tatap muka secara fisik itu tampaknya krusial banget ya untuk mengasah kepekaan sosial ini. Selain itu, ada juga indikasi bahwa kebiasaan kita ngetik catatan dibanding nulis tangan itu bisa mempengaruhi kedalaman pemrosesan informasi dan juga kemampuan berpikir kritis kita. Wah, menarik gitu. Jadi ada potensi dampak ke cara kita berinteraksi dan juga cara kita berpikir ya. Kalau gitu, gimana dengan alternatif kayak Massive Open Online Courses? MOOCs itu kan? Dulu kan sempat digembar-gemborkan banget ya sebagai revolusi pendidikan, murah, terbuka buat siapa aja. Potensinya sih memang nggak bisa diabaikan ya, terutama soal fleksibilitas dan akses ke materi-materi khusus yang mungkin susah didapat secara konvensional. Tapi studi dari University of Pennsylvania yang juga Anda sertakan itu menunjukkan realita yang ya agak beda. Ternyata mayoritas pengguna MOOCs itu adalah individu yang sudah punya latar belakang pendidikan baik, dari kelompok ekonomi mapan, berkulit putih, dan laki-laki. Jadi narasi bahwa MOOCs ini bakal otomatis mengangkat semua orang dari ketidaksetaraan akses pendidikan, kayaknya sih belum terwujud sepenuhnya saat ini. Dan ini kan sejalan ya dengan meta-analisis besar oleh John Hattie yang konsisten nunjukin bahwa faktor terpenting untuk hasil belajar efektif itu ya kualitas interaksi antara guru dan murid di kelas. Iya. Interaksi langsung itu ya kuncinya. Betul. Ini semua kan akhirnya ngerucut ke pertanyaan fundamental yang diangkat sumber Anda ya. Apa sih sebenarnya tujuan kita nyekolahin anak-anak? Apakah kita ini lagi ngelatih mereka buat bersaing sama mesin? Fokusnya cuma ke kecepatan ngafal fakta sama ngikutin prosedur? Atau justru kita mau memupuk kualitas-kualitas unik manusiawi yang sulit, bahkan mungkin mustahil ya, ditiru sama kecerdasan buatan? Jelas ada tegangan di sini ya.
Di satu sisi, alat-alat digital ini nawarin akses informasi dan personalisasi belajar yang, wah, belum pernah ada sebelumnya. Tapi di sisi lain, ada risiko yang nyata banget. Pengetahuan jadi dangkal, keterampilan sosial kita terkikis, dan ironisnya, kita mungkin malah ngelatih kompetensi yang paling gampang digantikan sama otomatisasi. Ini jadi ingat pertanyaan implisit dari Steve Jobs dulu ya. Masalah fundamental apa sih sebenarnya dalam pendidikan yang mau kita selesaikan pakai teknologi ini? Iya, pada akhirnya teknologi itu kan cuma alat ya. Pertanyaan krusialnya tetap, apa makna sesungguhnya dari belajar dan mengetahui itu? Mungkin ini saatnya kita merenungkan kembali keseimbangan yang pas gitu. Keseimbangan antara efisiensi digital dengan kedalaman pemahaman yang lahir dari dialog manusiawi, pemikiran kritis yang butuh waktu, perdebatan. Bahkan mungkin dari kerja keras dan pembentukan karakter elemen-elemen yang esensial banget buat kemanusiaan kita. Walaupun susah diukur ya. Nah, sebagai bahan renungan mungkin untuk Anda para pendengar, apa sih yang berisiko hilang ketika guru kita itu semakin banyak berwujud aplikasi? Ini pertanyaan penting saya rasa.